Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo semuanya, halo Perseners. Kembali lagi di 1% Podcast. Kali ini gue, Kiki dari 1%, akan menjadi host dalam pembahasan kali ini ditemani oleh Kak Jingga sebagai mentor dari 1%. Halo Kak Jingga. Hai semuanya. Nah, untuk pembahasan kali ini pasti gue merasa kalian akan sangat relate, yaitu judulnya tuh makin lama waktunya, makin sedikit temannya. Yes. Kalau dari judul tuh kita ngebayanginnya kayak seiring waktu, seiring kita menua, kita tuh punya teman makin lama makin dikit, ya nggak sih Kak Jingga? Banget, bener. Karena sebetulnya kemarin pas aku diminta gitu ya untuk ikutan ngisi, podcast itu tuh aku kayak, oke, can relate gitu. Karena kebetulan aku adalah salah satu manusia yang dalam pertemanan tuh makin ke sini kayak banyak deh pokoknya dramanya, nanti aku juga pengen cerita sebenarnya tentang itu. Mantap. Iya, aku juga bener-bener kayak susah itu kayak semakin dewasa tuh makin sulit punya teman, Yes, kayak temanku betul. dari tadinya 10 jadi cuma 7, lama-lama Mhm. jadi 5, jadi 3 gitu kayak ya ampun. Ya udah, untuk tidak memulai lama-lama, kita mulai aja 1% podcast-nya dari 3, 2, 1, action. Jadi yang pertama, aku mau tanya nih Kak, kan kita tadi udah sempet bahas, bahwa semakin lama teman itu semakin Yap. sedikit gitu, kayak temenan bersepuluh akhir-akhirnya hingga tinggal bertiga gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak ada fenomena itu? Kenapa kita semakin dewasa malah teman kita jadi semakin dikit gitu? Sebetulnya fenomena itu fenomena yang manusiawi ya. Kita tuh selalu mikirnya, "Kok gue sedih banget sih, ini temen gue sedikit, apa gue yang tidak menyenangkan, ataukah, gue yang nggak seru orangnya," dan sebagainya. Sebenarnya mungkin bisa jadi iya gitu. Kita tuh masalahnya yang bikin nggak manusiawi adalah kita pengennya dianggap seru sama semua orang nih, Ki, ya kan? Padahal justru nggak bisa gitu. Kita tuh masing-masing setiap harinya pasti ketemu orang baru, ketemu pengalaman baru, yang akhirnya membuat pikiran kita jadi berubah, terus abis itu cara pandang kita terhadap sesuatu berubah, sampai akhirnya yang tadinya klik, jadi lama-lama, "Kok nggak nyambung ya?" Gitu kan. Ada, teman-teman yang banget gitu, ambisius, pengennya ini, pengennya itu gitu, dan dia, temponya lebih cepat dari kita. Sedangkan kalau kita, ya udah slowly but sure aja gitu. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yang bikin kita suka panik adalah ketika kita tuh kalau kita lebih lambat mikirnya, "Gue nggak bisa apa-apa. Oh, ternyata gue nggak seru. Oh, gue nggak diterima sama temen-temen gue," dan sebagainya. Padahal ya nggak juga, gitu. Kita fokusnya, gue nggak punya temen." Padahal dengan kita nggak punya temen pun hidup kita tuh baik-baik aja gitu, saat itu ya. Kayak misalnya, "Ya sih temen gue, semakin sedikit, tapi ternyata karir gue naik," gitu. Atau begitu pula sebaliknya, bisa jadi, "Kok karir gue di sini-sini aja ya, tapi temen gue banyak sih," gitu. Dan itu nggak apa-apa tuh, karena, yang bikin kita suka panik ya itu, ketika kita berbeda terus kita mikirnya, "Aduh gue nggak worth it nih," gitulah pokoknya. Kak, tapi, ini kan mungkin ini, bias dari gue aja Mhm ya, tapi gue mhm. merasakan permasalahan pertemanan ini seringnya dimiliki oleh orang-orang ekstrovert lah Yes, cenderungnya heeh. gitu. Dan kalau untuk orang yang introvert kadang ya udah mereka makin berkurang temennya ya mereka kadang bodo amat gitu. Ya udahlah sebodo sebodo aing gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tuh kayak kenapa sih kita tuh sebagai manusia
perlu untuk punya teman dan siapa sih orang-orang yang bisa kita sebut sebagai teman gitu. Kayak ketika kita berinteraksi dengan seseorang gitu, terus kapan kita bisa menyebut dia sebagai teman, kita interaksi lagi sama orang lain, kapan kita bisa sebut dia sebagai teman gitu. Oke. Kenapa kita membutuhkan teman? Karena ya itu, pada dasarnya kita tuh manusia yang sangat-sangat butuh bersosialisasi ya, makhluk hidup gitu. Jadi ya kalau sendirian pun sebenarnya introvertnya tuh tetap butuh teman sih, Ki. Kayak mungkin dia nggak suka ngumpul di tempat rame, tapi kalau di rumah pun dia akan happy kalau sesekali bisa teleponan sama temennya, video call dan segala macam gitu. Jadi, pada dasarnya nggak ada orang yang sama sekali nggak butuh teman, itu juga nggak ada. Karena selama aku berproses ya, mereka yang ngakunya introvert, terus habis itu mereka bilang, "Aku nggak apa-apa sih nggak punya teman." Pada akhirnya mereka bilang, "Aku merasa kesepian, Kak." Gitu. Mengakui bahwa akhirnya mereka merasa kesepian karena ya sebenarnya butuh teman, tapi lagi-lagi memilih karena mereka memilih untuk, "Udah ah gue di rumah aja, gue nggak pede, gue nggak ini," ya itu nanti nyerempetnya ke ketidakpercayaan diri juga bisa, self love dan sebagainya gitu. Jadi pada dasarnya mau introvert, mau ekstrovert itu memang membutuhkan teman, cuman cara bertemannya aja yang berbeda gitu. Nah, terus kalau siapa sih yang bisa disebut teman itu adalah sebenarnya bukan merekanya, tapi kitanya. Jadi kita merasakan ya, apapun tuh dirasakan pakai hati. Kalau aku tuh sebenarnya anaknya agak, baper ya. Jadi kalau aku tuh apa-apa tuh pakai hati gitu, maksudnya dirasain. Berteman itu bukan soal pikiran, tapi lebih soal rasa. Jadi ketika kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa mikir, "Aduh gue nggak enak, aduh nanti gue di-judge, aduh," gitu ya. Kalau selama kita nggak overthinking dan kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa menyebut mereka itu teman, gitu. Berarti dari siapa yang bisa kita sebut sebagai teman pun tergantung diri kita juga Yes, ya menganggap mereka betul. seperti apa Betul, gitu. karena kalau kita tuh biasanya gini, "Ah gue, apa namanya, gue dianggap temen nggak ya sama dia, tapi gue takut deh kalau bla bla bla." Padahal kalau memang mereka adalah teman kita akan merasa nyaman dan nggak perlu sepanjang itu mikirnya, ya nggak sih? Iya benar, kayak kadang kalau, gue sendiri mengalami sih kayak ketika berkenalan dengan orang atau berinteraksi dengan orang gitu, dan gue merasa kita udah cukup ramah, tapi kadang-kadang udah suka muncul aja overthinking, "Ini dia baik sama gue, apakah bisa gue sebut sebagai teman ya? Nah, Atau apakah dia ramah cuma karena ada kepentingan? Atau kayak gimana?" Gitu. sebenarnya somehow kita tuh takut, kita khawatir sebenarnya kita yang suuzon sih. Nah, itu lagi-lagi kita lagi yang ngerasain, kita merasa mereka teman atau enggak gitu, karena kita mikirnya, "Gue pengen dijadiin temen sama dia." Lah, tapi kita nyaman nggak? Gitu. Oke, 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 I see. Ini insightful banget sih bahasan seperti ini nih. Kayak ya emang karena gue yakin, perseners juga, bahkan gue sendiri yang terlibat dalam obrolan ini juga ada pasti mengalami masalah-masalah dalam Iya, pertemanan gitu dan ya, bener banget apa yang Kakak bilang gitu, kayak untuk siapa yang bisa disebut teman itu tergantung kita merasanya seperti apa dan ya se-introvert-nya diri gue gitu, ya I can call myself an ambivert gitu, tapi ya tetap aja se se semode sendirinya diri gue tuh pasti akan kepengen punya teman, apalagi di masa-masa pandemi gini nggak sih, iya Kak? bener banget sih. Kayak koneksi kita tuh terputus secara Heeh heeh, offline, kayak bener kita bener. tuh cuma bisa berinteraksi secara virtual gitu, kayak yang biasanya kita bisa physical touch, meluk orang atau gimana Iya tuh susah iya, banget bener. sekarang, insecure, takut sendiri gitu. Kalau Kakak gimana nih Bener pengalamannya? banget, aku tuh ini ya, ini aku baru aja mengalami kayaknya baru minggu lalu deh. Sebenarnya aku cukup nyaman aja di rumah, ini mungkin karena rumah aku tuh rame ya, aku serumah ber-16 Ki. Wow, oke. Jadi aku Wah, cukup rame banget loh iya itu. asli itu rumah ya, itu bukan kosan, mohon maaf. Jadi aku tuh, baru minggu lalu gitu entah kenapa mungkin karena ada kejadian-kejadian yang aku tidak harapkan juga, terus habis itu aku jadi ngerasa, "Gue tuh berarti nggak sih? Gue dihargai nggak sih sama orang?" Gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ya guys, perseners nih yang masih suka nongol, "Gue berharga nggak ya? Gue, berarti nggak sih untuk orang lain?" Itu hal yang wajar, selama kemudian kalian nggak, apa namanya, fokusnya ke situ terus, tapi habis itu mau keluar ya dari rasa itu. Kemudian apa yang aku lakukan saat itu adalah, aku ngelihat sekeliling aku gitu, gue berharga atau enggak gitu. Terus yang aku lakukan pertama kali adalah sharing, sharing sama temen sekamar aku bilang, "Gue kok ngerasanya nggak berharga ya guys," gitu kan. Terus malah justru mereka bilang, "Masa iya sih? Padahal lo tuh salah satu orang yang membantu hidup gue banget," gitu. Jadi kita tuh suka ragu sama kita, bukan sama orang lain. Terus habis itu karena kita meragukan diri kita sendiri, terus akhirnya kita jadi kebawa-bawanya agak-agak ada suudzonnya sama orang, gitu. Nah terus habis itu,
apa namanya, ya yang kemarin itu ya, yang aku ngerasa kayak gitu, terus habis itu, yang kulakukan adalah, itu tadi sharing ke orang-orang, terdekat aku ya, yaitu teman kamar sih, khususnya karena ya tinggal nengok ada dia kan, jadi aku sharing sama Oh, dia. oke. Terus habis itu aku, menghubungi teman-teman aku, melalui sosial media sih, karena kan ya saat ini ya lagi-lagi nggak bisa ketemu offline, yang bisa dilakukan itu. Yang aku lakukan adalah aku ngobrol sama mereka, update kehidupan gitu. Karena terkadang yang bikin kita nggak pede tuh karena kita lagi-lagi, nggak pedenya tuh gini, nanti pas gue ketemu mereka lagi ternyata gue nggak tahu lagi ada update ini. Ternyata dia pacaran sama ini, gue nggak ngerti lagi, entar gue nggak nyambung lagi gitu kan. Jadi khawatirnya gue nggak ngerti apa-apa gitu, padahal, ketika kita mikir, "Entar gue nggak ngerti apa-apa," oke, apa yang harus gue lakukan biar gue ngerti sekitar gue? Cobalah menghubungi teman-teman kita lagi. Sebenarnya sesimpel itu, tapi yang biasa kita lakukan adalah, "Ah, gue entar nggak nyambung, udah deh nanti gue takut nggak nyambung." Yang dilakukan malah mundur, ya nggak sih? Malah kayak, "Udahlah gue nggak usah deh, udah biarin aja deh, entar malah nggak nyambung, entar malah" gitu. Overthinking-nya muncul semua sampai akhirnya beneran nggak ngerti jadinya malahan. Wah, kacau, Kak, itu relate banget sama gue. Wah, kacau banget, kacau. Karena gue sendiri, ini gue sekedar sharing juga ya, Iya iya iya. perseners. Gue tuh, cukup, banyak kenal sama orang gitu, baik di SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Ibaratnya gue bisa kenal satu angkatan, tapi gue merasa nggak ada yang deep aja hubungannya. Jadi ketika gue udah keputus nih interaksi fisiknya, gue nggak tahu mau kontak sama Yes, siapa, kayak betul. dan gue takut kayak, ini bener gak ya gue curhat sama dia gitu, ini bener gak ya gue ngobrol sama dia atau gimana gimana gimana, dan tapi ketika mereka tiba-tiba nge-approach gue gitu kayak ngontak, "Hai Ki, boleh minta tolong nggak?" "Oh iya kenapa? Nah." Pada akhirnya nanti kita akan ngobrol kayak, udah lama ya nggak ketemu, iya nih mau ngobrol nggak di chat aja atau Jimit?" Gitu. Oke, ternyata mereka pengen ngobrol sama gue kayak, Iya, ah. emang sebenarnya gitu. Yang bisa jadi masalah adalah ketika kita mencoba untuk fit in gitu ya, untuk cocok ke semua kalangan pertemanan, dia nggak bisa lah. Coba, misalkan gini, gue sukanya, ngobrol misalkan aku ya, aku bisanya ya jalan-jalan tuh malam gitu. Terus aku berusaha untuk masuk ke teman-teman aku yang kalau pergi itu siang ke sore, terus abis itu brunch dan segala macamnya. Sampai akhirnya jadi kebagi 2 deh, aku nggak masuk ke yang malam karena aku berusaha untuk masuk ke yang pagi pun aku setengah hati karena sebenarnya hati aku ada di malam gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ngerti Iya. ngerti, kayak merasa nggak cocok gitu ya, Heeh, Kak? jadi akhirnya setengah-setengah ke semuanya. Ini yang aku share yang aku ceritain dari tadi sebenarnya, adalah kisah hidup aku nih. Jadi aku mau share ya, Ki, ya. Mungkin di sini ada juga perseners yang merasakan apa yang kurasakan. Jadi waktu itu, pas aku, oh ini pas aku kuliah ya. Pas aku kuliah tuh, pertemanan aku bukan tipikal temenan yang lancar gitu ya. Nah, terus abis itu jadi pas aku lihat-lihat lagi kenapa ya gue nggak, terlalu masuk gitu, ternyata karena teman-teman aku borju. Teman-teman aku yang kalau pergi tuh ke mall, sedangkan kalau aku mohon maaf sukanya nongkrong aja gitu kan. Jadi kayak Oke oke murah oke. yang penting kebersamaan gitu. Nah sedangkan teman-teman aku enggak gitu. Nah, akan menjadi egois ketika aku memaksakan mereka untuk mengerti, mengikuti kesukaan aku, tapi juga egois untuk diriku sendiri ketika aku memaksakan diriku untuk masuk ke mereka. Sampai akhirnya aku mikir ya, kok aku nggak punya teman, sempet tuh pas kuliah aku sampai nangis-nangis deh, pokoknya drama banget ya, itu jam 2 pagi tiba-tiba aku pengen nangis gara-gara aku ngerasa aku nggak punya temen. Terus aku sampai bilang sama mamaku, "Aku nggak punya temen, Ma," dan sebagainya. Terus abis itu, salah satu teman aku yang dari ber-16 ini, mereka bilang ke aku, "Kamu yakin kamu nggak punya temen?" Gitu. Terus aku bilang, "Iya, aku nggak punya teman sama sekali." "Masa?" "Heeh." Terus dia sebutin, lah itu si A, lah itu si B, lah itu si C. Terus kayak, iya sih, ya tapi kan" terus aku jadi mikir ya, jadi aku nggak sadar kalau A, B, C ini adalah teman aku karena saking deketnya, kan itu bukan quality ya, bukan apa, quantity ya, itu quality, orang cuman 3, tapi saking deketnya mereka tuh sampai memanggil mama dan papaku adalah mama dan papa. Nah, saking deketnya aku sampai nggak sadar bahwa mereka tuh adalah teman. Sudah buk Aku menganggapnya udah kayak, "Oh ya dia dia tuh kakak gue, oh ya dia saudara gue." Saking deketnya, lagi-lagi quality, sampai terus aku mikirnya, "Ah, enggak, aku nggak punya temen," gitu. Nah,
ketika aku mikir aku nggak punya teman, itu yang aku pikir udah kuantitas, udah bukan kualitas, gitu. Kita tuh, suka melupakan yang deket banget untuk melihat yang jauh, itu sih keoonan manusia ya, itu manusiawi sebenarnya sih. Ke orang manusia. Iya. Tapi iya Kak, maksudnya aku bisa relate ketika kita ngomongin tentang quantity dan quality itu. Karena aku juga beberapa maksudnya belakangan ini juga menyimpan kegelisahan yang sama gitu. Karena emang kaitan ini tentang pertemanannya semakin lama semakin sedikit Iya kan iya. gitu. Kayak aku bahkan sering banget ngeluh ke orang-orang yang ya emang aku anggap terdekat gitu, kayak gue bener-bener gak punya teman, gue merasa gak punya support system deh, kayak kayak gimana gimana gimana. Padahal ya siapa yang gue curhatin tuh sebenarnya teman gue gak Nah, sih? iya kan? Kita ya lagi-lagi itu keoonan manusia sih. Itu kayak kita cerita terus kita suka bilang, "Aku nggak punya temen," padahal yang diceritain ya temen kali gitu kan. Bener bener bener, Kak. Oke oke. Aku punya pertanyaan menarik nih, Kak. Kan, ya oke kita tadi bilang bahwa ya semakin lama, semakin berumur kita juga kuantiti teman tuh makin dikit dan ya udah, kelihatan aja gitu kan teman-teman kita tuh yang bener-bener deket tuh siapa aja gitu. Nah tapi kenapa sih dalam berteman tuh kita bisa jadi ngejauh atau kayak, kenapa ada fenomena kayak gitu? Kayak dalam pertemanan tuh pasti ada aja yang menjauh gitu, apakah karena ketidakcocokan ataukah karena ada perubahan dalam diri kita atau diri teman kita, gimana-gimananya dan, mungkin ke arah, temen yang baik tuh kayak gimana sih? Dan, kalau apakah, ekspektasi kita tentang teman ini yang membuat orang-orang yang tadinya kita anggap teman, misalkan dalam setahun yang lalu, setahun berikutnya nggak kita anggap teman lagi gitu. Itu gimana sih, Kak? Oke, lagi-lagi mungkin ini yang tadi udah sempet aku, bahas juga sedikit ya, soal kita tuh setiap hari ketemu dengan situasi yang berbeda, pengalaman berbeda, kemudian, informasi-informasi yang masuk itu, banyak sekali. Nah, jadi misalnya nih, aku sama temen aku nih, tadinya aku ngerasanya cocok gitu karena, ya bercandaannya nyambung gitu kan, terus habis itu, obrolannya nyambung, curhatannya nyambung dan sebagainya. Tapi suatu hari terus aku menemukan passion-ku gitu, oh ya ternyata gue suka ya berhubungan sama manusia gitu. Aku tuh, jadi dulu pas SMA nih, aku tidak memungkiri ya kalau pas SMA itu kan lagi seneng-senengnya ngebully kali ya. Oke Ya kan? oke. Ini harus diakui loh, Heeh. heeh, itu kekurangan yang perlu Iya iya diakui. iya iya. Jadi waktu itu mungkin aku senang-senang ngebully, terus aku sama temen aku tuh nyambung karena suka ngecengin orang dan sebagainya. Tapi makin ke sini terus aku, sudah merasakan lagi-lagi ya aku baperan, jadi aku merasa bener-bener kayaknya gue tuh seneng berhubungan sama manusia, terus makin ke sini makin kerasa kalau gue kayak sedih deh ngelihat manusia yang, eee eee, sedih, bahkan sesimpel mereka tuh sedih, murung aja tuh aku ikutan kayak, "Lo sedih ya?" Gitu, kayak berasa. Nah, sedangkan, ketika aku memanusiakan manusia, aku udah merasa ya, kayaknya gue kalau digituin nggak suka dan sebagainya, si temen aku ini tetap ingin membuli. Oke oke, aku bisa I can see where Yes. this is going. Makanya terus di situ aku ngerasa, oke, gue nggak sreg nih, gue malah nggak setuju sama lo, gue nggak sepakat lagi sama lo. Karena terus abis itu aku menjelaskan bla 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 dan ternyata dia, ngerasanya malah kayak, "Kok lu berubah sih? Culun lu gitu aja bla 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 bla," gitu ya kan. Nah di situ terus aku berasa, oh ternyata tujuan aku sama tujuannya dia beda, apa yang dia lihat dan yang aku lihat berbeda dan disitulah harus mengakui bahwa ternyata gue nggak sepaham sama dia, dan disitulah aku akhirnya, "Oh ya udah, gue nggak musuhan sama lo, tapi paling enggak, berarti kita nggak bisa deep lagi nih." Karena ya itu, ada perbedaan di situ antara aku dan dia, cara kami melihat manusia lain, gitu. Dan makanya terus, yang tadinya punya temen nih, misalkan si A, aku jadi nggak bisa terlalu deket sama si A, ketemu si B, ternyata dia memanusiakan manusia juga, gitu. Jadi ya, yang perlu dilakukan Eee, kalau kenapanya ya karena kita berproses setiap hari kayak pacaran aja, awalnya cocok makin ke sini nggak cocok karena mungkin ceweknya duitnya lebih banyak ya kan biasanya gitu. Oke Iya oke kan? oke Heeh oke heeh oke. heeh. Ceweknya duitnya lebih banyak, cowoknya minder, akhirnya putus kayak gitu-gitu. Nah, ya itu normal ketika, kita tadinya cocok lama-lama jadi nggak sepaham, jadi berbeda pihak dan sebagainya itu, hal yang
wajar sih, apalagi kita kan biasanya, apalagi umur 18 sampai 28 tahun lah, itu masa-masanya kita ketemu sama banyak banget hal baru, makanya di situ, putus nyambung ya kan, gonta-ganti pacar, gonta-ganti teman, dan itu wajar banget sih, guys. Oke, berarti camkan tuh perseners bahwa memang wajar kalau kita mengalami overthinking insecurity Iya. tentang pertemanan di umur 18-28. Memang udah nature-nya adalah kita tuh unstable soal Iya pertemanan, guys. iya. Apalagi ini, sekarang ya umur-umur aku nggak mau sebut umur sih ya. Kalau ngelihat Instagram, itu isinya teman-teman aku udah gendong anak, coba ya kan. Nah di situ pula aku kadang kayak, kok mereka udah gendong anak, aku belum gitu kan. Terus akhirnya membanding-bandingkan, sampai akhirnya aku mikir, oh iya sih mereka udah gendong anak, tapi mungkin, apa namanya, targetnya mereka untuk hidup tuh beda sama aku gitu. Kalau aku pengennya, apa, masih pengen senang-senang, jalan-jalan, terus apa namanya, belajar, sekolah, dan sebagainya. Tapi kalau mereka mungkin fokusnya ke, keluarga gitu dan itu nggak apa-apa. Nah, tapi yang perlu kita lihat adalah rasa nggak nyamannya tuh tetap ada sih, Ki. Kayak, "Iya ya, gue ketinggalan ya. Oh iya ya," itu tuh masih ada, tetap aja gitu. Tapi ya lagi-lagi, nggak cocok itu bukan berarti kita perlu bermusuhan juga. Jadi ya tetap ngobrol, cuman ya, kita sadar bahwa tujuannya memang sudah berbeda gitu. Berarti kalau aku tangkap dari obrolannya ini tentang kenapa kita dalam berteman tuh bisa saling menjauh, itu tuh bisa memang karena values kita dan values kita yang berubah atau berbeda dengan mereka, dan ya memang udah nature-nya kita tuh sebagai manusia berproses sehingga pasti ditemukan perbedaan-perbedaan itu gitu kan, Kak, yang membuat, teman-teman kita tuh kita rasa nggak cocok atau teman kita merasa kita juga nggak cocok dengan mereka lagi gitu kan, dan ya udah kita berganti teman terus-menerus aja gitu. Dan apalagi di umur 18-28 pun ya memang sudah nature-nya manusia tuh menghadapi banyak experience, kayak mempelajari banyak hal, dan ya proses kita tuh kenceng banget jadinya gitu nggak Iya sih, Kak, iya, kalau bener aku banget. simpulin? Itu lagi cepet banget gitu loh speed-nya. Jadi ya, kaget-kaget ya wajar, itu juga manusiawi, cuman yang perlu kita, eee eee, yakini adalah ya kita memang manusia gitu, dan teman kita pun manusia, jadi kita tidak perlu memaksakan mereka sama kayak kita pun juga demikian. Jadi jadikan si teman-teman ini motivasi itu boleh, tapi jangan jadi acuan. Berarti, aku kayak pengen, aku pengen sekarang ngebahas tuh tentang solusi sih, Kak. Jadi kan ya oke lah gitu, kita udah membahas kenapa-kenapanya gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi, akar kenapa kita gelisah dengan pertemanannya semakin sedikit ini atau kayak terus berganti seiring waktu gitu, ya akarnya lebih ke overthinking dan insecurities nggak sih, Kak? Heeh. Nah, kalau dari Kakak sendiri mungkin maksudnya kayak ketika Kakak mengatasi masalah ini atau Kakak menghadapi menti yang memiliki masalah yang sama terkait apa yang kita bahas ini, apa sih solusinya kita bisa menghadapi perasaan sedih tentang kekurangan temen ini gitu, kayak atau ketika kita overthinking punya temen kok sedikit banget atau teman kita jadi menjauh, apalagi overthinking karena pandemi ini kita nggak bisa berhubungan dengan teman-teman yang nggak deket-deket amat, padahal dulu tuh bisa kita hubungan secara offline, sekarang nggak bisa. Even teman dekat pun ketika kita berhubungan via virtual, ya rasanya beda aja dan kita overthinking sendiri, kita insecure sendiri gitu. Itu apa sih yang bisa kita lakukan, Kak? Oke, yang pertama adalah mengakui dulu kamu sedih, kamu kesel, atau kamu merasa kecewa dan sebagainya. Eee, ini adalah prinsip aku, apapun masalahnya minumnya bukan ya, apapun masalahnya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengakui. Kamu sedih, kamu marah, kamu benci mungkin ya, atau kamu bahagia. Kita tuh suka malu, Ki, mengakui kayak, "Gue bahagia banget nih, gue bangga banget nih," itu tuh kadang juga suka berat. Nah, yang pertama harus diakui adalah ketika kita misalkan lagi sedih ya, "Gue nggak punya temen," gitu misalnya. Akui aja, "Oh iya ya ternyata gue sedih nih, gue nggak punya temen." Kenapa kita perlu mengakui agar kita bisa, move ke step berikutnya, yaitu mencari pertolongan. Nah, kayak kemarin nih kisah yang aku ceritakan, ketika aku merasa, "Gue kok nggak punya temen ya, gue dihargai atau enggak," dan sebagainya. Dan aku mengakui gue sedih nih, gue sedih banget. Dan aku terus mengakui juga kalau gue kayak butuh pertolongan deh. Akhirnya aku minta tolong ke teman sekamar aku, ya kan, aku cerita.
yang dilakukan adalah open, berkomunikasi dengan orang lain. Kadang kita tuh ngerasa kita sendirian karena kita nggak berkomunikasi. Oke, aku tersindir. Kita feel lonely gitu, kayak rasanya kesepian, ya iya orang kamu nggak ngomong, ayo ngomong yuk gitu. Akhirnya terus aku membuka diri, gue kesepian deh, gue nggak punya temen dan sebagainya. Syukur-syukur kalau temennya itu bisa membantu kita untuk sadar ya, kayak kemarin kan temen aku bilang, "Lu yakin nggak punya temen?" Gitu kan. Akhirnya terus aku sadar gitu, oh ya ternyata gue punya temen gitu. Tapi kalaupun enggak, paling enggak saat itu kamu punya teman untuk berbicara. Sadar atau enggak kamu tuh, melepaskan kekhawatiran kamu akan kesendirian itu. Orang kalau sendirian ngapain sih diem ya kan, pasti nggak berkomunikasi dan sebagainya. Makanya yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi. Jadi yang pertama mengakui, yang kedua berkomunikasi. Meskipun mungkin rasanya, "Aduh gue takut ini, gue takut itu." Guys, itu hanya di kepala. Kita nggak tahu kalau kita belum membuktikan, ya nggak? Kita tuh suka tiba-tiba jadi cenayang. Coba ya Kiki aja ngaku. Ya Allah, lo nyindir gue banget, beneran deh, parah. Kayak emang gue mengalami ini tuh deket-deket ini, kayak ya ampun. Dan ya oke, gue mau curhat guys, gue mau curhat nih perseners bahwa emang tadi gue sempat ngomong juga kan bahwa gue berkeluh kesah ke ke temen gue terkait masalah-masalah gue yang gue mengakui gue kurang support system, temen gue makin lama makin dikit, nggak merasakan hubungan yang deep gitu. Dan ya emang dengan begonya ya gue tidak menyadari bahwa ya itu adalah temen gue yang gue curhatin gitu kan. Dan iya dan gue akhirnya mencari pertolongan. Waktu itu gue make gue jujur ini bukan sebuah iklan, tapi ini beneran gue make konselingnya 1%, dan gue berkeluh kesah tentang itu bahwa ya emang yang dibutuhkan ketika lo merasa lonely kayak gini gitu, kayak butuh support system, ya sebenarnya komunikasi dan keterbukaan aja gitu. Kayak lo tuh kurang terbuka berarti untuk saat ini gitu. Lo terlalu banyak memendam masalah sendiri gitu. Kalau lo bisa lebih terbuka dengan orang-orang di sekeliling lo, ya lo akan lebih tenang juga. Lo nggak akan insecure tentang kurangnya pertemanan ini. Lo karena emang menyimpan masalah sendiri aja gitu. Kayak gue langsung merasa tersadarkan, oh shit, this is kayak bener-bener kayak this is deep gitu. Padahal hanya sejam, dan tapi emang begitu. Gue bener-bener kayak ketika konsultasi sama psikolog 1% tuh bener-bener kayak, loh emang ini tuh ternyata jawaban yang harusnya gue dapat gitu, tapi gue yang denial. Ya gitu, itu lagi nggak sih Kak Jingga, kayak baliknya kita denial gitu. Betul betul. Kita tuh ya lagi-lagi ya, kita tuh suka, udah ngerasain sebenarnya kok, udah merasa, "Oh kayak gue nggak cocok sama dia," tapi terus habis itu mikirnya, "Enggak lah ini palingan gue yang nggak ini, gue yang" gitu. Akhirnya nyalain diri sendiri, padahal kalau nggak cocok ya nggak apa-apa cuy. Emang akui aja emang nggak cocok gitu. Dan temen tuh nggak satu doang, mungkin kayak aku juga ya, aku fokus banget sama orang lain di luar sana, aku mikirin quantity bukan quality, sampai akhirnya aku "Kok temen gue dikit ya, mereka nggak mau temenan sama gue." Hey, tapi sebelah lo tuh banyak banget orang yang peduli sama lo. Meskipun mungkin, cuman 3 atau 5 atau bahkan satu, tapi mereka punya kualitas dan lo bisa jadi diri lo sendiri ketika lo bersama mereka, itu yang penting. Itu fungsinya temen. Aku nggak mau bahas, temen yang baik itu seperti apa, tapi aku akan bahas, kita itu bisa sadar, kita itu, menganggap mereka teman atau bukan. Kayak tadi ya, Ki, ya, di awal-awal tuh aku sempat, bilang, bukan soal merekanya, tapi ini soal kita merasanya seperti apa. Eee, kita itu menjadi teman yang baik dan mereka pun mungkin jadi teman yang baik untuk kita ketika kita nggak sungkan untuk, kasih kritik, kita marah-marah, ngomel-ngomel, "Gue nggak suka sama cara lo, bla 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 bla," gitu ya. Nah, itu berarti, kita bisa agak menganggap, "Nih kayak gue kok bisa marah-marah gini ya, tanpa mikir gue nanti dijauhin, gue nanti ini, gue nanti itu." Karena ya dalam hubungan ketika memang kita sama-sama nyaman, di situ tuh ada kesetiaan guys. Aduh berat ya. Aduh. Enggak apa-apa, Oh nggak iya apa-apa. nggak Ini apa-apa ini ya. bener kok. Yang lo Heeh ngomongin heeh. bener kok, Kak. Nah, di situ pula ada kesetiaan. Setia tuh nggak cuman sama pacar, nggak cuman sama suami, istri, dan sebagainya. Sama teman pun tuh di situ ada kesetiaan. Makanya dengan kita terus gue nyamannya sama dia, ya udah deh gue sama dia, jadi nggak ngomongin di belakang. Bahkan kalau ada orang yang ngomongin di belakang, kita yang ngamuk dan sebagainya gitu kan. Jadi lagi-lagi balik lagi ke kita. Terus, kita tuh punya teman
teman untuk kita itu adalah ketika kita, bisa menolong mereka tapi nggak pakai mikir, "Udah deh gue nolongin aja biar gue ditolongin juga kalau ada apa-apa," nggak gitu. Tapi bener-bener pure entah kenapa otak sama hatinya terus jalan, rasanya kalau dia sedih, gue pengen ngehibur, gue pengen ajak dia jalan dan sebagainya. Ya, bukan mikir, "Aduh dia butuh apa ya?" Gini gitu, kayak kebanyakan mikir, tapi emang jalan aja. Balik lagi itu rasanya kita. Terus, kita juga bisa kasih, apa namanya, menjadi pendukung yang baik buat mereka, juga buat kita juga. Jadi bukan membatasi. Yang terjadi ketika aku kuliah, itu adalah karena aku saking takutnya dikritik sama mereka, sampai akhirnya aku tiap mau ngapa-ngapain, misalkan aku mau ekskul basket, aku mau ikut pemilihan apa, ini, itu, dan sebagainya, aku mikir, "Ah, enggak deh, entar gue nggak punya temen, nanti gue di kampus gimana," dan sebagainya. Dan asal kamu tahu ya, Ki, sampai akhirnya di kuliah, itu aku, mengakui kan, oke gue nggak cocok nih sama mereka. Mereka kerjanya ngerjain tugas itu siang, sedangkan kalau aku malam dan sebagainya, pokoknya nggak cocok lah. Terus akhirnya yang aku lakukan mengakui kayak tadi. Terus aku meminta pertolongan dan ternyata ketemu sama teman-teman baru. Oh, ya iya ternyata gue nggak cocok di kampus. Oh, tapi gue masih punya temen kok di luar kampus, gitu. Ketika kita mengakui, itu yang akan kita dapatkan. Jadi kayak kacamata kudanya itu tuh dilepas, Ki. Dicopot terus jadi kayak, "Oh alah pilihan temen tuh banyak ya guys, nggak ini doang," gitu. Sampai akhirnya ya udah aku mendapatkan itu, kemudian yang aku lakukan adalah, aku melanjutkan pertemanan di luar kampus itu dan mereka mendukung aku, mensupport aku sampai akhirnya aku lulus. Dan yang aku takutkan ya, lagi-lagi kayak kita suka jadi cenayang, "Entar gue di kampus gimana, gue nggak ada temen, bla 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 bla." Emang iya sih, aku jadi nggak punya temen, tapi dengan nggak punya teman itu terus, motivasi aku untuk cepet-cepet lulus itu jadi double ya kan. Terus abis itu yang tadinya, "Ya udah deh nggak apa-apa hari ini nggak kuliah dulu, bisa titip absen." Dan karena aku nggak punya temen, titip absen ke siapa, ya nggak sih? Terus akhirnya, oh berarti gue harus masuk. Heeh, akhirnya gue harus artinya gue harus masuk masuk kuliah, gue selesaikan perkuliahan gue sendirian, dan itu nggak apa-apa. Dan ternyata yang aku takutkan, aku nggak punya temen, nanti gue nggak ada yang bantuin, bla bla bla, ternyata nggak semenyeramkan itu sih. Kayak, oh Wow, berarti iya ternyata lo nggak lo apa-apa. kayak bisa melihat ini gak sih, Kak, lo jadi bisa melihat, sisi positif dari masalah lo gitu ketika ya tadi kacamata kudanya dihilangin, suudzon-suudzonnya Iya dihilangin, lo mengakui perasaan lo bahwa ya lo emang sedih dan lo harus mencari pertolongan iya gimana-gimana, kayak ya iya udah iya. akhirnya lo jadi bisa melihat sesuatu dari bright side-nya gitu Bener gak sih? bener banget bener banget. Aku tuh seneng banget ya bisa share ini ke Perseners, karena, masalah pertemanan ini adalah masalah yang waktu itu bikin aku down banget, asli deh. Itu ya ampun, sampai kayak mau ke kampus itu takut rasanya, terus mau ke perkumpulan apa tuh kayak, "Gue nanti nggak diterima, mereka ngomongin gue nggak ya di belakang?" Pasti ada deh grup-grup, di luar yang nggak ada guenya, kayak gitu-gitu tuh ada Ki, banget. Nah, tapi terus ya itu, kayak, oh ternyata karena aku mengakui, oh gue sedih, oh iya deh kayaknya gue nggak diterima karena gue nggak nyambung gitu. Gue nggak nyambung dan rasanya capek memaksakan diri gue untuk ke pertemanan itu tuh gue yang capek. Jadi ya udah, dengan gue mengakui itu terus, oh ya udah kayaknya gue harus move on nih, sama aja kayak pacaran juga gitu kan. Ini kita ngomongin nggak hanya hubungan pertemanan ya. Ketika kita udah, "Gue kok capek ya tiap mau ketemu nih orang gue bukannya seneng, tapi gue malah beban, takut ini, takut itu dan sebagainya." Dan ketika aku lepas, ya ternyata aku dapet temen yang lain dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau aku bisa kalian juga pasti bisa, yakin aku. Wow, benar-benar kayak sebuah obrolan insightful, walaupun ini sebenarnya podcast perdana kita berdua nggak sih, Kak? Tapi ini insightful, jujur buatku sendiri ini insightful banget. Makasih banyak, Kak, atas sharing-sharing-nya dan memang karena isu pertemanannya emang relate banget juga, apalagi sama aku dan kuharap banyak perseners juga yang bisa mendapat pencerahan setelah mendengar, insight dari Kak Jingga dan mungkin cerita-cerita dari aku juga, ada semacam-macamnya. Semoga kalian bisa mendapat banyak manfaat dari podcast kita kali ini, Iya, gitu ya, heeh. Kak? Oh, satu hal yang mau aku sampaikan ke kalian, yang aku dapatkan selama ini, pengalaman aku, perdramaan kehidupan ini, eee, satu hal yang aku, pegang teguh sekarang adalah love yourself first, guys.
Karena ketika kita sayang sama diri kita sendiri, terus kita jadi tahu, "Oh, gue butuhnya ini, gue nggak perlu itu, gue suka ini, gue nggak suka itu." Dan terus akan menjadi lebih mudah untuk kalian menentukan, "Gue mau jalan ke arah mana?" Gitu. Akhir-akhirnya kita kembali kepada self love. Dan ya kalau kita mau bahas self love pasti akan banyak lagi nggak sih waktu yang dipakai. Jadi mari kita kasih bahasan self love ini ke pembicara selanjutnya aja kali ya. Ya udahlah ya, ini kita kira-kira udah sekitar 35 menit kita ngobrol. Ini untuk sekedar info perseners kita tuh harusnya sekitar 30-an menit dan ini cukup melebihi jatah kita ya nggak sih Kak? Tapi sebenarnya emang obrolannya seseru itu gitu kan. Iya, kalau soal temen tuh soalnya kayak, luas banget, terus semua orang tuh pasti ada aja yang ngerasain hal yang sama. Jadi, ya harapannya semua perseners yang denger ini, kalian nggak sendirian, karena aku pun pernah ada di sana, eee, kalian akan pulih kok dari rasanya. Semangat ya. Iya, makasih banyak Kak. Iya, aku Sama-sama. juga pengen ngucapin itu semangat untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini dan merasakan kegelisahan yang sama. Pokoknya aku juga sekalian mau ngingetin bahwa ya di 1% ini kita kan membantu kalian semua untuk bisa berkembang 1% setiap harinya setidaknya kan. Untuk mencapai hidup seutuhnya. Nah, makanya kita ada jasa-jasa termasuk mentoring, konseling gitu. Dan yang mana kalau misalkan kalian membutuhkan bantuan, kalian butuh perspektif lain mungkin di luar temen, mungkin di luar keluarga, di luar kerabat atau di luar pacar, pokoknya kayak perspektif yang profesional lah ibaratnya. Kalian bisa banget untuk meminta bantuan dari 1% baik dari mentoringnya maupun dari konselingnya. Karena ya tadi seperti yang gue ceritakan, memang gue terbuka pikirannya setelah gue berkonseling itu, karena ya gue nggak bisa denial lagi gitu loh, kayak gue nggak bisa denial lagi karena ini yang ngomong udah profesional, bukan sekadar orang yang gue anggap temen aja gitu kan. Dan tentu juga Kak Jingga udah banyak dong menghadapi orang-orang atau menti yang punya masalah yang sama sepertiku maupun topik yang kita bahas hari ini gitu kan. Jadi bagi kalian para perseners yang mempunyai masalah ini dan mungkin mendengarkan podcast ini kurang cukup untuk menyelesaikan masalah kalian, bisa banget untuk pakai produknya 1%, khususnya mentoring maupun konseling gitu. Betul. Jangan lupa, ini juga kali ya, follow IG-nya 1%. Karena di situ juga super duper insightful sih. Aku aja sebagai mentor masih suka lihat-lihat terus kayak, oh iya ya," gitu. Aduh, iya bener banget. Follow IG-nya guys, @1%official di Twitter pun kita juga ada @1%_ID. Itu isinya bener-bener insightful sih. Bahkan aku ya, aku sebagai 1% pun suka melihat kembali konten-kontenku. Aku kayak kalau teman-temanku curhat kayak, "Ki minta tolong dong, bentar gue lihat konten 1% dulu." Iya Karena kan? ya emang bisa membantu itu sih, membantu Kita itu. suka kayak, "Coba lihat ini deh, coba lihat ini," baca-baca gitu. Iya, entar aku juga suka nge-sharein gitu kan, sharein 1% gitu, kayak jadi emang bener-bener kayak, pokoknya, aku pengen banget, kalian kalau emang merasa butuh bantuan speak up, ngomong aja gitu kalau kalian butuh dan khusus untuk memakai jasa 1%, silahkan banget, kita siap untuk, membantu kalian, Eh, gitu kali ya, Kak? Kak, ya. ini sih yang perlu kamu ketahui adalah, ketika kita mikir kita butuh bantuan, itu bukan karena kita lemah loh. Justru orang yang mau mengakui bahwa, "Gue kayak butuh bantuan deh," itu orang yang, super duper hebat dan kuat, itu menurut aku ya. Karena ya berarti dia tahu kapasitas dirinya gitu. Jadi nggak perlu malu ketika kita butuh bantuan dan kita memang memerlukan itu. Oke? Oke, betul banget Kak Jika, terima kasih banyak. Thank Oke, aku mau you. ngerangkum dulu nih, ngerangkum bahwa oke, dari pertama kita kenapa mulai, gelisah dengan pertemanan yang semakin sedikit itu, pertama karena overthinking dan insecurities kita pasti. Dan kita suka suka banget suuzon bahwa dia mungkin nggak nerima kita gitu kan, atau kita kita, mungkin bisa dijauhi oleh mereka gitu-gitu. Padahal ya itu udah sebuah nature-nya bahwa kita akan menghadapi banyak hal yang membuat kita berproses, mengubah value kita, setiap waktu, dan kita bertemu orang-orang yang juga mungkin cocok, mungkin enggak dalam hidup kita. Makanya teman tuh kayak datang dan pergi gitu-gitu nggak sih, Kak? Jadi kayak kegelisahan itu emang wajar, tapi, sebisa mungkin tidak ditanggapi secara berlebihan atau terlalu lama dipendem gitu kan. Dan ya solusinya dan solusinya tuh mungkin pertama kita harus
mengakui perasaan kita dulu bahwa kita tuh emang sedih gitu. Kita emang merasa kesepian gimana-gimananya. Dan yang kedua kita reaching out gitu, mencari pertolongan atau mulai membuka diri kita gitu untuk berkomunikasi dengan orang-orang itu. Bisa jadi malah apa yang kita pikirkan tentang mereka beda banget dari apa yang mereka pikirkan tentang kita. Khususnya dari cerita-cerita lo kan Kak Jingga gitu, kayak ya lo mikirnya A, ternyata mereka menganggap lo Z gitu, kayak ya Iya beda iya aja iya. gitu. Lagi-lagi ya, jangan jadi cenayang ya, mulai hari ini siapapun yang dengar, podcast kita hari ini ya Ki, stop jadi cenayang pokoknya, nggak usah sok-sok kayak, nanti kalau ini," belum tentu. Oke, terima kasih banyak Kak. Wah, makasih banyak buat Kak Jingga. Gue Sama-sama. ngomong makasih berkali-kali karena gue bener-bener berterima kasih dengan obrolan ini. Walaupun kayak pertama kali podcast tapi udah mendapat insight sebanyak ini. Makasih ya, ini sejujurnya ini adalah podcast pertama aku juga dan aku cukup nervous sih. Tadi aku bilang Kiki ya Ki, sebelum kita on record kayak, "Ki aku deg-degan banget," tapi ternyata seseru itu ngobrol sama kamu. Makasih banyak ya Ki ya. Iya, sama-sama Kak. Aku juga kayak merasa seru banget ngobrol sama Kakak kali ini dan semoga perseners pun merasakan hal yang sama dengan mendengarkan kita. Semoga kalian adalah ketawa dikit-dikit ketika kita ngasih celetukan, merasakan mendapat pencerahan ketika Kak Jingga ngasih solusi atau aku nge-share-share sesuatu gitu. Oke, aku mau kasih, pesan terakhir buat kalian perseners termasuk kamu ya Ki, dan aku juga, aku mau mengingatkan bahwa friend is not about quantity, it's about quality, oke? Semangat! Oke, mantap. Semangat para perseners. Sampai jumpa di Bye-bye, episode sampai jumpa. selanjutnya.